Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merita Sulistiawati dari kelas 3DD4, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian problem 8.5-4 buku Genkoplis di triple effect evaporator. Langsung kita masuk di soal, yaitu ada larutan NaOH yang memiliki konsentrasi 10% dengan suhu larutan yang masuk yaitu 37,8 derajat Celcius dengan konsentrasi keluaran 50%, di mana untuk sistem ini terdapat 3 efek evaporator. Nah, untuk sistem yang masuk yaitu untuk steam yang masuk yaitu memiliki tekanan 58,6 kPa sesuai dengan gauge. Nah, untuk tekanan absolut pada uap yaitu di efek ketiga adalah 6,76 kPa dan memiliki feed rata-rata pada pemasukan yaitu 13.608 kg per jam. Nah, untuk koefisien heat transfer yaitu ada 3, U1, U2, dan U3. Nah, U1 yaitu 6.246, untuk U2 yaitu 3.407, dan untuk U3 yaitu 2.271 W per meter persegi Kelvin. Nah, kita di sini untuk menghitung berapa area pada evaporator tersebut dan steam yang dikonsumsi pada keseluruhan dari sistem. Langsung kita lanjut ke penyelesaian. Nah, di mana diketahui pada gambar ini, pada sistem ini, feed masuk dari sebelah kiri dan untuk yang keluar itu ke kanan. Nah, untuk F yaitu 13.608 kg per jam, XF yaitu 10%. Nah, untuk ini steam yaitu dengan tekanan 58,6 kPa. Nah, untuk yang keluar yaitu berupa V dan L. Nah, untuk L1-nya itu akan masuk ke evaporator kedua atau ke efek kedua. Nah, ini sebagai feed. Nah, untuk pada vapor ini akan masuk sebagai steam. Nah, kemudian begitu seterusnya hingga ke efek ketiga. Nah, pada efek ketiga L3 ini sebagai produk. Nah, dan untuk V3 ini sebagai produk uapnya. Nah, untuk ini TS ini sebagai suhu pada kondensat. Nah, ini yang sesuai pada soal tadi. Nah, yang ditanyakan yaitu A sebagai area dan B yaitu steam-nya. Nah, langsung kita mulai di jawaban. Step pertama yaitu mencari T3 dengan P atau tekanan 6,76 kPa yang diinterpolasi dari tabel appendix A29. Nah, ini untuk tabelnya ya. Nah, untuk perhitungannya yaitu X sama dengan X1 plus Y min Y1 per Y2 min Y1 X2 min X1, yaitu sama dengan 36 plus 6,76 min 5,947 per 7,384 dikurangi dengan 5,947 dikali dengan 40 min 36, sehingga menghasilkan T3 sebesar 38,263 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencari TS atau suhu steam yang masuk dengan tekanan
58,6 kPa yang diinterpolasi dari tabel appendix A29. Caranya sama, pakai tabel. Nah, untuk perhitungan juga sama. Nah, untuk TS ini menghasilkan 85,3117 derajat Celcius. Nah, untuk step kedua, yaitu kita menghitung neraca massa dari sistem tersebut. Nah, untuk sistem tersebut, yaitu terdapat F, L, dan V, di mana F yang sebagai masuk yang akan sama dengan keluaran, yaitu berupa L dan V. Nah, di mana L merupakan dari L3 dan V, yaitu gabungan antara V1, V2, dan V3. Nah, F ini tadi kan sudah diketahui bahwa 13.608 sama dengan L3 plus V1 plus V2 plus V3 sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita mencari di neraca massa komponen. Nah, untuk neraca massa komponen yaitu F x F sama dengan L3 x3. Nah, yaitu 13.608 dikali dengan 0,1 atau 10% sama dengan L3 dikali dengan 0,5 atau 50% sesuai dengan fraksinya. Yaitu L3 sama dengan 2721,6 kg per jam. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan L3 yang sudah diketahui, kita langsung substitusikan. Nah, sehingga menghasilkan 10.886,4 kg per jam sama dengan V1 plus V2 plus V3. Ini sebagai persamaan 2. Nah, diasumsikan jumlah V pada keseluruhan sistem, yaitu ada 3. Jadi, dari ini, hasil substitusi ini 10.886,4 dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan V. Nah, kemudian menentukan neraca massa total pada masing-masing efek. Yaitu yang pertama, evaporator pertama. Untuk rumusnya yaitu F sama dengan L1 plus L1, V1, yaitu 13.608 sama dengan L1 plus 3.628,8, sehingga menghasilkan L1 sebesar 9.979,2 kg per jam. Nah, untuk evaporator kedua yaitu L1 sama dengan L2 plus V2. Kenapa ini L1 bukan F? Sebenarnya sama, karena di evaporator kedua atau sebagai unit kedua, nah ini L1 sebagai F-nya, dan untuk keluarannya juga sama. Dan kemudian 9.979,2 sama dengan 6 L2 plus 3.628,8, sehingga menghasilkan L2 sebesar 6.350,4 kg per jam. Nah, kemudian menentukan neraca massa komponen pada masing-masing efek dengan rumus yang sama sebelumnya yang sudah dipakai, yaitu dengan menggunakan F x F sama dengan L1 x1. Nah, langsung dimasukkan 13.608 kali 0,1 sama dengan 9.979,2 kali X1, sehingga X1 menghasilkan 0,136. Nah, untuk evaporator kedua yaitu L1 X1 sama dengan L2 X2 sama dengan yaitu 9.979,2 dikali dengan 0,136 sama dengan 6.350,4 X2. Nah, sehingga menghasilkan X2 sebesar 0,2137. Nah, selanjutnya di step ketiga,
menentukan T pada sistem yang tidak diketahui bahwa tidak ada boiling point rise. Maka menggunakan equation 855, di mana sigma delta T sama dengan TS min T3 sama dengan 85,3117 dikurangi dengan 38,263 sehingga menghasilkan sigma delta T sebesar 47,0487 derajat Celcius. Kemudian menentukan delta T pada setiap efek dengan menggunakan equation 856, yaitu dengan delta T1 sama dengan sigma delta T dikalikan dengan 1/U1 dibagi dengan 1/U1 plus 1/U2 plus 1/U3 sama dengan 47,0487 dikalikan dengan 1/6246 atau dibagi dengan 1/6246 plus 1/3407 plus 1/2271 sama dengan 8,42623 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya yaitu T2, yang membedakan antara T1, T2, dan T3 yaitu di bagian pembilangnya. Nah, di bagian ini diubah sesuai dengan perhitungan T-nya, yaitu jika T1 berarti U1, T2 berarti U2, T3 berarti U3. Nah, begitu sehingga menghasilkan pada T2 yaitu 15,4476 dan untuk yang T3 yaitu 23,1748 derajat Celcius. Nah, maka dari keseluruhan atau 3 delta T ini dijumlah sehingga menghasilkan 47,0486. Nah, ini sebagai delta T. Nah, untuk mengetahui T1, karena kita membutuhkan suhu dari masing-masing unit, yaitu T1 sama dengan TS min delta T1 sama dengan 85,3117 dikurangi dengan 8,42623 sama dengan 76,8855 derajat Celcius. Dan untuk yang T2 sama dengan T1 min delta T2 sama dengan 76,885 min 15,4476 sama dengan 61,4379 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya di step keempat, yaitu menghitung kapasitas panas pada setiap efek dengan rumus Cp sama dengan 4,19 dikurangi dengan 2,35X. Nah, pada feed, yaitu Cp sebesar 4,19 kurangi 2,35 kali 0,1 sehingga CPF yaitu 3,955. Nah, untuk CPL 1 yaitu sebesar 4,19 dikurangi dengan 2,35 kali 0,136 sama dengan 3,870. Nah, untuk yang CPL2 yaitu 4,19 dikurangi dengan 2,35 dikali dengan 0,2137 sama dengan 0,6875. Dan untuk L3 yaitu 4,19 dikurangi dengan 2,35 kali 0,5 sama dengan 3,015. Dan untuk di step kelima yaitu menentukan panas laten dengan interpolasi pada appendix A9. Nah, di T1 yaitu 76,8855 derajat Celcius dengan tabel yang seperti ini, di mana hingga menghasilkan
lambda 1 sebesar 2316,62 kJ per kilogram. Dan untuk T2 yaitu sebesar 61,4379 derajat Celcius dengan tabel seperti ini menghasilkan lambda 2 yaitu 2354,95 kJ per kilogram. Dan untuk T3 yaitu 38,263 derajat Celcius dengan tabel yang seperti ini menghasilkan lambda 3 sebesar 2410,859 kJ per kilogram. Dan untuk yang TS atau suhu steam yaitu 85,3117 derajat Celcius dengan tabel yang seperti ini, di mana lambda S sama dengan 2295,2 kJ per kilogram. Nah, untuk menentukan raja massa masing-masing efek, untuk menentukan besar dari V, dengan perhitungan seperti ini, di mana V1 sama dengan F min L1, V1 sama dengan 13.608 min L1, dan untuk V2 yaitu L1 min L2, dan untuk V3 yaitu L2 min 2721,6. Menentukan raja massa energi di masing-masing efek. Nah, untuk di efek yang pertama, yaitu F kali CPF dikali TF min T1 plus S kali lambda S sama dengan V1 kali lambda 1. Nah, 13.608 kali 3,955 kali 37,8 dikurangi dengan 76,885 ditambah dengan 2295,2 S dikali sama dengan 13.608 dikurangi L1 dikali dengan 2316,62 sehingga menghasilkan persamaan 1 yaitu min 2103.567,54 2295,2 S 31524564,96 min 2316,62 L1. Nah, untuk efek yang kedua yaitu L1 CP1 T2 min T1 plus V1 lambda 1 sama dengan V2 lambda 2, yaitu rumusnya yang sama, di mana menghasilkan persamaan yang kedua, yaitu 2354,95 L2 min 4731,02 L1 sama dengan min 31524564,96. Dan untuk yang di efek yang ketiga, dengan rumus yang sama, yaitu menghasilkan min 4680,3456 L2 plus L1 2354,95 sama dengan minus 6561,393,85. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita eliminasi dari persamaan yang kedua dan yang ketiga, yaitu seperti ini, di mana persamaan 1 yaitu persamaan 2 yaitu 2354,95 L2 min 4731,021 L1 sama dengan min 31524564,96. Untuk yang persamaan ketiga yaitu min 4680,345 L2 plus 2354,95 L1 sama dengan min 6561,393,85. Nah, di sini yang akan saya hilangkan atau yang saya habiskan yaitu di bagian L2, sehingga saya kalikan untuk yang di persamaan 2 dengan min 1,98744,984, dan untuk yang persamaan ketiga yaitu dikalikan dengan 1 sehingga menghasilkan
seperti ini. Nah, untuk hasil dari L1 yaitu 9.820,8945 kg per jam. Nah, kemudian dari persamaan hasil dari L1, kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, sehingga menghasilkan L2 sebesar 6.343,36 kg per hour. Nah, kemudian dari perhitungan tersebut kita dapat menghitung menghitung S dari persamaan 1 yang sebelumnya sudah kita hitung. Nah, yaitu di mana min 1203567,54 plus S2295,2 sama dengan 31524564,96 sama dengan 2316,62 L1, sehingga menghasilkan S sebesar 4.738,956 kg per jam. Nah, untuk itu kemudian kita perlu menghitung besarnya nilai V sesuai dengan aktual. Nah, yaitu dengan menghitung sesuai neraca massa yang tadi, langsung kita masukkan atau substitusikan, yaitu sehingga menghasilkan V1 sebesar 3.787,105 kg per hour. Nah, untuk yang kedua, V2 yaitu 3.477,53 kg per jam. Dan untuk yang V2 yaitu V3, yaitu 3.621,76 kg per jam. Nah, sehingga kita dapat menghitung nilai Q dari setiap efek, yaitu dengan rumus Q1 sama dengan S kali dengan lambda S, di mana S sebesar 4.738,956 dikalikan dengan 2295,2 sehingga menghasilkan Q1 sebesar 10876,851 kg per hour. Nah, kemudian dikonversi menjadi 2936729,98 W. Nah, untuk yang Q2 yaitu V1 dikalikan dengan lambda 1, sehingga menghasilkan Q2 sebesar 8773283,185 kJ per hour. Kemudian dikonversi menjadi 2368786,46 W. Nah, untuk yang ketiga, mohon maaf itu belum saya ganti, tetapi untuk V2 dan lambda 2 sudah saya ganti. Nah, itu menghasilkan Q3 sebesar 8189009,274 kJ per hour. Nah, kemudian dikonversi menjadi 22114,504 W. Nah, kemudian dari Q1 kita dapat menghitung besarnya A atau area dari efek pertama, yaitu Q1 dibagi dengan U1 dikalikan dengan delta T1, yaitu 2936729,95 dikali dengan 6246 dikali dengan 8,42623 sehingga menghasilkan A1 sebesar 55,79 meter kubik. Meter persegi, mohon maaf. Nah, untuk yang di A2 yaitu Q2 dibagi dengan U2 dikali dengan delta T2, yaitu 2368786,46 dibagi dengan 3407 dikali dengan 15,4476 sehingga menghasilkan A2 sebesar 45 meter persegi. Nah, untuk yang A3 yaitu Q3 per U3
dikali dengan delta T3, yaitu 221.140,504 dibagi dengan 2271 dikali dengan 23,1748 sama dengan 42,01 meter persegi. Dari keseluruhan area, 3 area ini, kemudian dirata-rata sehingga menghasilkan rata-rata sebesar 47,6 meter kuadrat. Nah, dari perhitungan keseluruhan yang tadi, bahwa atau area dan S atau steam dapat diketahui sehingga besar A sebesar 47,6 meter persegi, dan untuk steam yang dibutuhkan yaitu 4738,956 kg per hour. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila perkataan saya kurang jelas atau terlalu cepat. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.